Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini, Jumat 13 September 2024, kita semua menikmati anugerah berkat Tuhan, ada kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, dan saat ini mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan saat ini memulaikan ibadah kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau ya Allah, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, yang memberikan kehidupan, bahkan Tuhan yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Di hari ini kami hendak beribadah lewat renungan harian keluarga. Kau kiranya menuntun kami semua, menerangi kami supaya boleh memuliakan Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini. Kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman Tuhan dan kiranya juga dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Ampun kami dari salah dosa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan ditulis demikian. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Demikian bagian bacaan firman Tuhan, kita renungkan dengan tema ketaatan mendatangkan berkat. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti api memurnikan emas, demikianlah setiap orang percaya dimurnikan imannya melalui ujian, yakni adanya tantangan, persoalan, dan masalah. Menghadapi ujian tersebut, ketaatan dibutuhkan sebagai daya tahan untuk kemampuan dan untuk bisa eksis dalam menghadapi dan menjalaninya. Ketaatan seperti kepatuhan atau kesetiaan terhadap sesuatu hal. Nah, sebagai orang Kristen, kita diajarkan agar menjadi taat terhadap perintah Tuhan. Hal ini disebabkan supaya kita menjadi orang yang setia dan tunduk terhadap Tuhan. Walaupun saat ini masih banyak orang percaya yang tidak taat menjalani kehidupan dan melakukan firman Tuhan. Nah, setelah Abraham melewati ujian iman yang berat, Tuhan melihat ketaatannya yang siap mengorbankan anaknya, lalu ia menggantikan dengan seekor domba jantan sebagai korban bakaran pengganti Ishak. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah membuktikan ketaatanmu dengan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka Tuhan meneguhkan janji berkat yang pernah disampaikannya kepada Abraham. Janji itu yakni Tuhan akan memberikan dengan berlimpah-limpah atau memberkatinya dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunannya akan mengalahkan dan menduduki kota-kota musuhnya. Sepanjang perjalanan kehidupan Abraham, ia banyak belajar untuk menaati Allah dan kali ini ketaatannya menjadi sempurna. Ketaatannya merupakan buah dari imannya yang mengasihi Tuhan, sehingga dia mampu melakukan apa yang Tuhan minta untuk dipersembahkan, termasuk mengorbankan anaknya. Mengapa Allah meminta Abraham mengorbankan anaknya, padahal Allah mengutuk bangsa kafir mempraktekkan pengorbanan kepada manusia? Nah, sebenarnya Allah tidak menginginkan kematian Ishak, melainkan ingin menguji apakah
kasih Abraham lebih besar kepada pemberian Allah, yakni Ishak anaknya itu, atau kepada sang pemberi berkat dan pemilik hidup. Nah, melalui pengalaman berat ini, Abraham memperteguh komitmennya dalam mentaati perintah Allah sehingga ia dijanjikan berkat. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang berat untuk melepaskan apa yang dimiliki dan dicintai. Tetapi belajar dari ketaatan Abraham, kita pasti akan mampu melakukannya seperti itu. Abraham telah membuktikan ketaatannya dan menjadi contoh dalam catatan sejarah hidup seorang percaya atau orang percaya. Sehingga ia disebut Bapa segala orang beriman. Ketaatannya itu dia buktikan dengan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya atau apapun. Sebagai keluarga Kristen, kita selalu memohon agar berkat Tuhan dianugerahkan kepada kita, yakni berkat kesehatan, kekuatan, materi, dan iman. Untuk mendapatkan semua berkat tersebut, milikilah ketaatan seperti Abraham. Hiduplah dalam ketaatan yang didasarkan atas kasih kepada Allah, sehingga kita mampu mempersembahkan apapun kepadanya. Teruslah berkomitmen untuk melakukan kehendak dan perintah Allah, bahkan ketika Dia meminta kehidupan kita untuk melayaninya sebagai persembahan. Tuhan pasti memberkati dan menolong kita semua jalani hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan lagi bagi kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dalam realita kehidupan ini kami berhadapan dengan tantangan, berbagai banyak masalah, pergumulan kehidupan, dan lain sebagainya yang seringkali melebahkan iman dan kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan selalu menopang kami dalam mana kami jalani kehidupan ini. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup untuk dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan, maka kehidupan kami pun sekalipun banyak tantangan, persoalan kehidupan, tapi tetap ada di jalan Tuhan. Karena itu biarlah terus Roh Kudus Tuhan menaungi kami, supaya terus ada komitmen untuk kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Di tengah kehidupan keluarga, antara suami istri, anak, orang tua, sanak saudara, senantiasa hidup rukun dan damai, dan dimanapun kami pergi dan berada, kami memberikan teladan yang baik bagi banyak orang bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang percaya. Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang terus setia mengikuti renungan harian keluarga ini, siapapun baik jemaat Maranatha Pasnatan atau siapapun mereka, kiranya ada terus dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Ketika ada dalam berbagai pergumulan kehidupan, dikuatkan iman, terlebih ketika mereka ada dalam keadaan sakit, kami mohon ya Tuhan, jamahan kasih-Mu memberikan mereka sehat dan kekuatan, bahkan kesembuhan. Tuhan, ketika juga mereka bergumul dengan berbagai hal, kebimbangan iman, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, biarlah Tuhan kuatkan iman mereka menghadapi setiap tantangan tersebut. Terpuji Engkau, ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Pasnatan ini, diberkati badan pekerja, termasuk di dalamnya hamba-hamba pelayan-Mu, diaken penatua dan pendeta bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan saja. Berkati pemerintah kami, agar mereka dapat melaksanakan panggilan pelayanan sebagai hamba-hamba pelayan-Mu di tengah tugas tanggung jawab sebagai pemerintah. Mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Demikian Engkau berkati pemimpin gereja kami, baik di tingkat jemaat, wilayah maupun di sinode. Terus ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Di multimedia atau komisi multimedia diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan selalu untuk mengerjakan tugas pelayanan lewat media. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus menuntun menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Saudaraku, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terus untuk ikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube kami Maranatha Selatan. Selamat berkarya di hari ini. Yakin dan percaya Tuhan memberkati. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.